man dzikruhu izun lidzakirihi. Wal jalisu lahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilahi ada maksud waridhu kamadu mahabat Muhammad fatakan dastur sayyidi madad adri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sallim. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili teman-teman dari Jakarta malam ini juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Syekh Huri dan keluarga besarnya, kepada seluruh jamaah yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa pada kami. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini semua dilakukan tak lain dan tak bukan karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan pada kecintaan kita kepada Maulana Syekh Muhammad Hisam Tabani Arabani dan pada guru kita tercinta Sayyidi Zulfikar Arabani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan berlama-lama. Tadi beliau Sayyidi Zulfikar meminta saya untuk sedikit sekedar sharing kepada Bapak Ibu terhadap apa yang telah saya jalani bersama teman-teman dan bersama Sayyidi Zulfikar di jalan cinta ini, di jalan rasa ini. Beliau selalu menekankan jalan ini adalah jalan bukan untuk menjadi apa-apa. Jalan ini adalah jalan untuk menjadi tidak apa-apa. Seperti Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Qaddasallahu sirrah selalu mengatakan, be nothing. If you want to be something, you'll be nothing. But if you want to be something, be nothing. Lalu beliau menegaskan pada kita untuk tidak eksis, karena eksistensi adalah halangan dalam kita mendekat pada Allah. Eksistensi adalah hijab yang besar dalam jalan ini, dalam menuju pada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, salah satu hal yang merontokkan hijab itu adalah ujian. Ujian orang-orang soleh selalu menyambut ujian dengan senang hati. Mereka selalu mengatakan bila ujian datang, marhaban wahai ujian. Dan ini adalah hal yang tidak mudah memang Bapak Ibu. Namun inilah jalan ini. Apakah dengan ujian itu kita akan menjadi tidak berbahagia? Tidak. Bahkan di balik ujian itu Maulana Syekh Hisam Tabani selalu mengatakan,
di ujung dari ujian itu, bila kita mengetahui, kita akan senang. Namun kebanyakan kita selalu melihat awal dari ujian itu, kita selalu melihat sisi dari yang tidak kita terima dari ujian itu. Namun di ujung dari ujian itu Allah akan memberikan reward yang kita tidak tahu. Dan itulah salah satu pintu untuk dekat pada Allah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah mempunyai kesabaran bila kita tidak diuji? Jadi untuk mengukur kesabaran kita adalah Allah berikan ujian-ujian itu, sehingga kita bisa mengukur kecintaan kita, terutama dalam jalan ini, dalam toriko ini adalah mengukur kecintaan kita kepada guru-guru kita. Kita harus punya keyakinan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang mengikuti suatu jalan seperti toriko ini, kita harus meyakini bahwa ini adalah proses, ini adalah jalan yang guru-guru berikan untuk kita lewati sebagai pintu menuju kedekatan kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu rasa perlu kita jaga di dalam kita menjalani hidup ini. Seperti Ibnu Athaillah katakan, kita hanya ada dua keadaan, Bapak Ibu. Yang satu adalah ketika kita menghadapi keadaan yang kita senang. Yang satu lagi adalah keadaan yang kita tidak senang. Hanya dua itu, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kita senangi, maka kita banyak bersyukur. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang menurut kita berat atau boleh dikatakan ujian, maka kita beristighfar. Dengan begitu kita tetap meyakini bahwa apa yang ada di hadapan kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan adalah hadiah, kemudahan juga hadiah. Bagi kita yang menapaki jalan ini, kedua-duanya adalah sesungguhnya adalah kebahagiaan. Sesungguhnya keduanya adalah sesuatu yang Allah takdirkan untuk mendekatkan kita kepadanya, untuk menimbulkan dan untuk mengetes rasa cinta kita. Terutama kepada guru-guru kita, dan setelah itu kepada Rasulullah SAW. Maulana Syekh Ihsan Kabani Ar-Raghini mengatakan bahwa kita harus terus meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu adalah tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencintai beliau SAW. Lalu bagaimana kita meningkatkan rasa cinta kita? Apakah kita sudah merasa cukup dan puas terhadap cinta yang kita miliki terhadap beliau SAW? Tentunya kita yakin bahwa cinta kepada beliau SAW selalu ingin kita tingkatkan, selalu ingin kita capai, selalu ingin kita tambah, karena kecintaan kita kepada beliau SAW
tidak ada batasnya. Allah tidak membatasi kita untuk mencintai beliau. Oleh karena itu alhamdulillah kita berada di negeri Indonesia ini, di mana banyak sekali majelis-majelis cinta Rasulullah SAW. Di mana-mana kita mendapatkan tempat-tempat yang mengadakan maulid, bersalawat bersama, seperti tadi kita membacakan burdah. Tak lain dan bukan hanya untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Seperti Maulana sering mengatakan bahwa bagaimana kita bisa untuk menambah cinta kita kepada beliau SAW. Karena cinta ini harus dalam keadaan terbakar. Cinta ini tidak boleh dalam keadaan padam. Hati kita harus terus dalam keadaan menyala dan terbakar. Lalu apakah alat untuk membakarnya itu? Supaya dia terus menyala dan menyala makin besar. Apa bensinnya atau misiunnya itu? Itu adalah sholawat pada Nabi SAW. Dan kita harus yakinkan setiap sholawat yang kita baca sekali, maka Rasulullah SAW akan membalas sebanyak 10 kali. Dan seperti Imam Suyuti katakan bahwa beliau SAW membalas sholawat yang kita ucapkan itu dalam keadaan fresh, dalam keadaan hidup, karena beliau tidak pernah mati. Nah, rasa ini harus terus kita jaga, seperti kita membacakan burda, membacakan kasidah, kita mengadakan maulid. Disitulah sungguhnya kita berniat untuk membakar cinta kita kepada Nabi SAW tertinggi. Cinta mempunyai tangga-tangga, Bapak Ibu. Dan salah satu tangga menuju cinta kepada Rasulullah SAW adalah guru kita. Guru kita yang terdekat pada kita. Kita harus menjaga kecintaan kita kepada pembimbing kita yang terdekat terlebih dahulu. Harus kita pupuk dan harus kita berkhidmat sepenuhnya kepada orang yang membawa kita kepada jalan ini, orang yang membimbing kita di jalan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Solo kita punya Sehuri, kita di Jakarta mempunyai Syekh Zulfikar, Sehuri mempunyai Syekh Zulfikar, Syekh Zulfikar mempunyai Maulana Syekh Muhammad Hisam Kabani Ar-Rabbani. Bagi Syekh Zulfikar, Maulana Hisam Kabani Ar-Rabbani lebih dari cukup. Bagi saya Syekh Zulfikar lebih dari cukup. Saya tidak ingin menginginkan yang lain selain beliau. Karena beliaulah saya ada di jalan ini. Dan saya hanya ingin fana terhadap beliau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita terus menggali rasa kita, menggali kecintaan kita, karena ini adalah jalan cinta. Apa yang kita lakukan harus didasari cinta. Dan kita sesama jamaah juga harus saling mencintai. Karena mencintai sesama jamaah adalah pintu dalam mencintai guru-guru kita. Kita harus hilangkan semua penyakit hati yang ada dalam diri kita. Diawali dengan sesama jamaah, diawali dengan orang-orang terdekat dalam hidup kita. Kita harus hilangkan
segala rasa yang buruk dalam hati kita, dan kita harus ganti dengan kecintaan. Sehingga pintu kita terhadap kecintaan kita terhadap guru-guru kita terbuka, Bapak Ibu. Dan semoga dengan kecintaan kita terhadap sesama teman, kecintaan kita terhadap keluarga kita, kecintaan kita terhadap guru-guru kita akan mengantarkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saya rasa dari saya cukup saja, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, khususnya pada Syekh Huri, pada keluarga besar Syekh Huri, pada jamaah di Solo, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami sangat berbahagia diterima di sini dengan begitu luar biasa bagi kami. Ini merupakan kebahagiaan buat saya Zulfikar. Ini kebahagiaan juga buat kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah, setiap malam berada di sini kita ada dalam malam cinta, seperti beliau katakan, malam rasa. Di sini juga kita teman-teman mendapatkan rasa yang luar biasa. Dan saya yakin juga Bapak Ibu semua, dengan adanya kunjungan dari beliau, kita bisa mendapatkan kecintaan yang lebih lagi, rasa yang lebih lagi, mencintai beliau, mencintai Maulana Syekh Muhammad Hisam Al-Qabani. Semoga Allah panjangkan umurnya, dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Wa min Allah taufiq bil rahmati Habib. Suratul Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin, Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asrah bis salati alayhi sudurana wa yassir biha umurana wa faris biha humumana wa akshif biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وهستنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا سمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا وسكر بها موازين حسناتنا وعظم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارحون مستبصرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا. اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واصلنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن توات عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى. اللهم يسر علينا زيارة حرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وعدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتقى. اللهم إنا نستشفئ به إليك إذ هو أوجه السفهاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وقسرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهو
وهجومنا على مخلفات، فنعم المستكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا. على فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا، وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا، وببابك تكف فلا تدرنا، وإياك نسأل فلا تحيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا، وحقق بزيادة آمالنا واهدم بسعادة آجالنا. هذا ذلنا الظاهر بين يديك وهلنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا ومناجاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Ini pun ibu.